Pernah lihat atlet senam kan? Gerakannya itu loh, keren banget. Dan pasti kita sering kepikiran, gimana caranya mereka bisa melakukan itu sih? Nah, kali ini kita bakal bongkar rahasia di baliknya. Dan kamu bakal kaget, karena ternyata semuanya itu dimulai dari langkah-langkah yang super sederhana. Kita mulai dari sini. Pemandangan yang mungkin familiar banget ya. Kayak ngingetin kita sama pelajaran olahraga zaman sekolah. Percaya atau enggak, dari matras dan balok keseimbangan sederhana inilah perjalanan seorang atlet hebat dimulai. Dari dasar-dasar yang kita semua kenal, sampai akhirnya bisa tampil di panggung dunia. Oke, pertama-tama kita samain persepsi dulu. Apa sih sebenarnya dimaksud dengan senam lantai itu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, gampangnya senam lantai itu adalah serangkaian gerakan yang dilakuin di atas matras. Tapi ada satu kata kunci yang penting banget di sini, terencana. Artinya, ini bukan sekedar guling-gulingan atau lompat-lompat tanpa arah loh. Ini adalah sebuah disiplin di mana setiap gerakan punya struktur dan tujuan yang jelas. Dan olahraga ini bukan hal baru loh, sejarahnya itu panjang banget. Bayangin aja, kompetisinya udah ada sejak zaman Yunani kuno. Dari situ terus berkembang, jadi salah satu cabang andalan di Olimpiade modern. Dan sekarang, ya jadi bagian fundamental dalam pelajaran olahraga di sekolah-sekolah di seluruh dunia. Keren kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Kita bakal bongkar elemen-elemen rahasia di balik setiap gerakan yang spektakuler itu. Kita mulai dengan satu pertanyaan. Apa itu gerak dominan? Ini dia istilah kuncinya, gerak dominan. Anggap aja ini tuh fondasi dari sebuah bangunan. Ini adalah gerakan-gerakan paling dasar, paling inti, kayak bertumpu, bergantung, atau mendarat dengan benar. Inilah hal pertama yang harus dikuasai sebelum bisa melangkah ke gerakan-gerakan yang lebih rumit. Terus, buat apa sih repot-repot nguasain gerak dominan ini? Nah, gerakan-gerakan ini tuh sengaja dirancang untuk membangun 3 pilar fisik yang utama. Pertama, kekuatan, biar punya tenaga buat melakukan gerakan. Kedua, tumpuan, yang stabil sebagai dasarnya. Dan ketiga, keseimbangan, biar bisa menjaga kontrol tubuh. 3 hal ini tuh satu paket lengkap. Oke, pertanyaannya sekarang. Gimana caranya gerakan-gerakan dasar tadi bisa digabungin jadi berbagai variasi yang bikin kita takjub? Nah, poin krusialnya tuh ada di sini. Sumber kita bilang dengan sangat jelas, penguasaan gerak dominan yang baik mempermudah kita melakukan senam melantai. Ini kayak pengingat buat kita semua. Nggak ada yang namanya jalan pintas. Fondasi yang kuat itu segalanya. Coba deh, lihat fokus dan kontrol tubuh atlet di gambar ini. Sempurna banget kan? Hal kayak gini tuh nggak terjadi dalam semalam. Ini adalah hasil dari ribuan jam latihan yang dihabiskan cuma untuk menyempurnakan gerak dominan yang paling mendasar sekalipun. Anggap aja gerak dominan itu seperti alfabet, huruf A, B, C. Dengan menggabungkan huruf-huruf dasar ini dalam kombinasi yang berbeda-beda, seorang pesenam bisa menciptakan kata dan kalimat gerakan yang benar-benar baru. Inilah yang kita sebut sebagai variasi dan kemungkinannya wah benar-benar tak terbatas. Terakhir, kenapa sih kita ngomongin fondasi ini terus? Karena pelajaran utamanya ternyata bisa kita terapkan di mana saja, bukan cuma di senam. Coba kita renungkan sebentar deh. Kalau gerak dominan itu adalah alfabetnya senam, coba pikirin satu keahlian yang kamu punya. Mungkin memasak, bermain musik, atau coding. Apa sih gerak dominan atau huruf-huruf fundamental dari keahlianmu itu? Langkah-langkah paling dasar apa yang harus kamu kuasai sampai jago sebelum akhirnya bisa menciptakan sesuatu yang hebat? Pada akhirnya, inilah pesan utamanya. Setiap mahakarya, entah itu sebuah rutin senam yang sempurna atau pencapaian besar lainnya dalam hidup, semuanya selalu dibangun di atas fondasi penguasaan hal-hal dasar. Setiap ahli, tanpa kecuali, pernah menjadi seorang pemula yang fokus berlatih alfabetnya.